Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Pertama-tama tetap senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi ibadah, sebagai aktualisasi kesyukuran nikmat, yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, kesempatan untuk bagaimana kita bisa bermajelis ilmu walaupun secara virtual atau online. Tak lupa salam cinta dan senandung selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi mulia kita, Nabi yang menjadi suri teladan untuk kita semua. Insyaallah amin. Baik teman-teman sekalian, jadi kami dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tensidrap menyelenggarakan kegiatan madrasah politik ya secara virtual. Ya, ini kita sebagai ajang untuk bagaimana bisa memahami politik itu seperti apa ya. Karena dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah beranggapan bahwa politik itu sebagai alat perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu perspektif politik dari kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nanti ada beberapa materi-materi terkait mengenai politik. Itu sebagai stimulus kita bagaimana bisa kita nanti bisa memahami politik itu seperti apa. Jadi sebelum kita mulai materi, saya persilakan dulu ke Kanda Ketua Umum Pimpinan Cabang IMN Tensidrap untuk menyampaikan sambutan atau sepatah kata pada kegiatan madrasah politik kali ini. Tafadhal Ketua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, tak henti-hentinya kita sebagai seorang hamba senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun segala yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak terlepas daripada nikmat yang Tuhan titipkan kepada kita. Sehingga melalui kegiatan madrasah politik kita dapat bersilaturahim meskipun lewat virtual. Saya kira ini merupakan bentuk kenikmatan yang Tuhan titipkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sang revolusioner sejati yang kemudian menjadi teladan bagi kita dalam menjalankan segala aktivitas di muka bumi ini. Terlebih lagi sebagai seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tentu nilai-nilai transendensi yang kemudian pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu yang menjadi pijakan bagi kita dalam menjalankan segala gerakan-gerakan pencerahan, baik itu Persyarikatan Muhammadiyah maupun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi yang saya hormati, saya lihat sudah bergabung Ayahanda Dekan Visip Universitas Muhammadiyah Sidrap dengan kita pada kesempatan berbahagia ini. Kemudian saya hormati Kekanda DPD YMM Sulawesi Selatan. Saya lihat Kekanda Surya Abdillah. Selamat datang Kanda, bersilaturahim dengan teman-teman YMM se-Jata Parang. Dan yang saya hormati teman-teman dari kabupaten, beberapa kabupaten yang ada di sekitar Jata Parang. Saya lihat sudah ada dari Barru, Endrekang, cuma Pinrang ini belum ada keterwakilan, saya lihat bergabung dengan kita. Mungkin teman-teman sibuk mengurusi proses pengkaderan yang sementara berlangsung. Jadi mengawali sambutan pada pagi menjelang siang hari ini, tentu kami mengambil waktu sejenak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sejak dulu di awal priorisasi kita coba bincangkan untuk laksanakan sebagai bentuk amanah dari
rapat kerja pimpinan yang kemudian baru terlaksana di akhir priorisasi ini karena beberapa kendala, meskipun terlaksana tetapi sifatnya lewat virtual, saya kira tidak mengurangi substansi daripada kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini sampai kurang lebih 3 hari ke depan. Kemudian selanjutnya tentu kami berharap melalui kegiatan madrasah politik ini yang kita laksanakan tentu tidak sekadar menjadi sebuah agenda yang seremonial, tetapi ada poin yang kemudian kita dapat dan kita petik yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk lebih paham tentang apa sebenarnya politik itu. Karena sebagaimana amanah dari ayahanda bahwa kadar persyarikatan Muhammadiyah itu akan terbentuk dari 3 poin. Yang pertama ada sebagai kadar umat, kadar persyarikatan, dan kadar bangsa. Menurut analisis beberapa ayahanda kita dan kakanda, ternyata kadar Muhammadiyah ini kurang diminati pada wilayah kadar bangsa, sehingga kami berharap melalui kegiatan ini ada cikal bakal teman-teman kadar Ikatan Muhammadiyah yang kemudian menyiapkan dirinya, yang insya Allah ke depan ketika selesai berstruktural, tentu kami berharap akan ada kadar-kadar Ikatan Muhammadiyah yang dibina mulai dari tingkat dasar sampai pada wilayah pemahaman secara mantap persoalan politik, sehingga kita berharap mereka melakukan akselerasi gerakan di pemerintahan. Karena untuk merubah tatanan pemerintahan itu kita tidak boleh hanya di luar melakukan sebuah kritik, memberikan solusi, tetapi kita harus terlibat di dalamnya sebagai terlibat sebagai sebuah pengambil kebijakan seperti itu. Kami berharap ke depan teman-teman yang mengikuti, baik adik-adik yang ada di Kabupaten Cilende Rapang, kami berharap dimaksimalkan kesempatan ini. Jangan sampai hanya teman-teman yang dari luar daerah yang memenuhi kajian kita sampai beberapa hari ke depan. Kita berharap adik-adik banyak berkontribusi besar, meluangkan waktu untuk meramaikan, menjadikan ini sebagai bahan untuk memperbanyak pemahaman terkait dengan politik dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang kader kata Mas Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, kami berharap kepada teman-teman baik dari luar Kabupaten Cilende Rapang, madrasah politik ini sebagai wadah untuk teman-teman berbincang-bincang, kemudian menerima beberapa pemahaman terkait dengan politik. Sekira sudah disusun oleh Ketua Irwanto bidang hikmah dan kebijakan publik. Saya kira teman-teman hanya perlu meluangkan waktu sampai kurang lebih 3 hari untuk mengikuti, memaksimalkan kegiatan ini. Saya kira itu Ketua, sedikit sambutan singkat yang dari saya. Mungkin akan dilanjutkan nanti dari Kakanda Surya Abdillah yang sudah hadir saya lihat bersama kita di via Zoom ini. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sepatah kata dari Ketua Umum PCM Sidrap. Kemudian selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Kakanda Imawan Surya Abdillah selaku Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik di PD Sulsel. Tafadhal Kanda. Cek. Suara saya kedengaran ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ayahanda Dekan Visip Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang, yang kami hormati pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sidenren Rapang, Kabupaten Sidenren Rapang, dan pimpinan cabang yang lain yang ikut terlibat dalam agenda pembukaan madrasah politik dan ikatan, dan kawan-kawan sekalian yang kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang terlibat dalam madrasah politik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT karena pada kesempatan kali ini di tengah polemik sosial yang terjadi, baik yang berupa musibah global, pandemi, maupun polemik politik yang terjadi di negara kita hari ini. Dengan adanya polemik itu, kita masih berkesempatan untuk membuka madrasah, sebuah kajian dasar, kajian politik dalam mempertajam analisis dan pandangan kita terhadap apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya hal-hal itu terjadi hari ini. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, peletak dasar perjuangan bagi kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan yang selalu menjadi teladan kita dalam melakukan gerakan, baik gerakan dakwah spiritual, gerakan humanitas, dan gerakan intelektual. Saya pikir bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah patron gerakan daripada kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kapan dan dimanapun kita berada. Tadi Kakanda Ketua Umum sudah memberikan sambutannya, memaparkan tentang keinginan kehendaknya terhadap madrasah yang terselenggara hari ini. Ketika kita berbicara tentang politik, maka yang akan pertama sekali yang paling kita lihat adalah penetrasi dalam memperoleh kekuasaan, kira-kira seperti itu. Tapi bukan letaknya hanya pada posisi itu. Ada yang kemudian kewajiban kita sebagai seorang pemuda untuk bagaimana meletakkan justice itu pada posisi tertentu, pada posisi yang seharusnya, meletakkan keadilan, kesetaraan, dan lain-lain sebagainya sebagai substansinya dalam gerakan politik itu sendiri. Tidak hanya pada penetrasi perebutan kekuasaan, tapi bagaimana kemudian keadilan, bagaimana terjaminnya hak sebagai warga negara itu sendiri. Dengan terselenggaranya madrasah politik ikatan ini, kita sama-sama berharap kepada kawan-kawan yang ikut terlibat dan masuk di dalamnya, setelah keluar, bukannya tidak kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka untuk menggugurkan kewajiban secara administrasi sebagai seorang pimpinan, tapi kita menginginkan implementasi setelah ini, pasca ini apa gitu loh. Apa yang kita bisa tawarkan, ide apa yang kita bisa tawarkan kepada Sidenren Rapang utamanya, khususnya. Apa yang bisa kita tawarkan kepada gerakan sosial dan gerakan politik yang ada di Sidenren Rapang pasca mengikuti madrasah politik ikatan ini. Formulasi apa yang kemudian kita bisa berikan pada gerakan-gerakan kepemudaan, gerakan-gerakan kebangsaan kita hari ini. Apa yang kemudian, partisipasi apa yang kemudian yang bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Ketika kita melihat susunan yang ada dalam silabus madrasah politik ini, kita akan belajar tentang apa politik dan sejarah politik, dan bagaimana formulasi gerakan politik yang seharusnya menciptakan kader kritis, sebagaimana temanya kita. Menciptakan kader kritis itu adalah menciptakan kader di mana dia mampu meletakkan sesuatu itu pada posisinya. Tidak hanya mampu melakukan gerakan konfrontatif, tapi maupun gerakan kooperatif.
saya pikir bahwa ketika kita hanya mampu melakukan gerakan konfrontatif tanpa ada ide dan landasan yang kuat, maka itu bukan kritis namanya. Itu namanya apa ya? Konfrontatif. Makanya kader kritis, kriteria criticizing itu adalah mengetahui landasan apa yang kita kritisi. Kenapa kita katakan salah dan kenapa kita katakan ini betul. Sehingga kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang terlibat dalam madrasah politik ini akan diberikan suatu pelajaran yang baik tentang bagaimana perpolitikan, gerak sejarah politik dan arus politik yang terjadi di Republik kita ini, sehingga kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ketika melakukan criticizing nantinya memiliki landasan yang kuat, sehingga pada posisinya kita memiliki posisi yang kuat dalam melakukan criticizing. Bukan hanya sekedar melakukan criticizing konfrontatif, tapi kita juga terlibat dalam criticizing kooperatif, melahirkan kader-kader yang kemudian cakap dalam gerakan kebangsaan, mampu masuk dan terlibat memperbaiki pola dan tatanan kepemerintahan kita yang kita anggap ini melenceng, bukan salah ya, melenceng. Kita berharap bahwa pasca daripada madrasah politik kita ini lahir kader-kader yang kemudian cakap dalam ranah kebangsaan. Kalau tadi Ketua Umum bilang bahwa ada tiga tipologi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebenarnya kalau kita mau merujuk pada tiga tipe itu harus ada dalam diri seorang kader ketiga-tiganya. Kecerdasan kesolehan spiritual, kesolehan sosial dan kesolehan intelektual itu harus ada pada diri kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Cuman hari ini, pandangan-pandangan yang kita saksikan ya, atau kita biasa dengarkan adalah tiga tipe kader itu dibedakan dalam tiga komponen. Ada yang namanya komponen umat, komponen intelektual, perserikatan, dan ada yang di komponen kebangsaan. Tapi pada hakikatnya, ketiga-tiganya itu harus hadir dalam diri seorang kader. Kesolehan spiritual sebagai landasan kita, pondasi kita dalam melakukan gerakan. Dan intelektual dan kebangsaan itulah yang kemudian yang kita gerakkan. Jadi harapan kami dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan, terselenggaranya madrasah politik Ikatan di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sidendran Rapang tidak hanya menjadi seremonial, tapi ada sesuatu hal yang kemudian kita dapatkan pasca melakukan agenda ini. Tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban administratif kita sebagai seorang pimpinan, sebagai bidang hikmah, politik dan kebijakan publik pada periode ini misalnya, tapi ada suatu formulasi gerakan yang kemudian kita hadirkan dalam ranah kebangsaan kita pasca agenda tersebut. Saya mungkin itu saja yang sebagai pengantar kita, tidak usah saya terlalu berpanjang lebar karena nanti akan diuraikan dengan detail oleh pemateri-pemateri kita. Ada kalau kita mau merujuk pada term of reference yang kemudian dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah, maka ada beberapa materi yang saya pikir tersusun terstruktur secara baik. Harapan kami mudah-mudahan yang terlibat, yang ikut sebagai peserta betul-betul kemudian menghadirkan dirinya, menghadirkan jiwanya, meluruskan niatnya untuk kemudian betul-betul belajar dan mengambil ibrah di dalamnya. Semoga agenda agenda madrasah politik Ikatan ini terselenggara dengan baik, dan mudah-mudahan ini kali pertama pimpinan cabang di Sulawesi Selatan ada yang melakukan ini, dan mudah-mudahan seluruh pimpinan cabang termotivasi dan melakukan juga sebagai sebagai pembelajaran dasar kita dalam melakukan gerakan-gerakan politik. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Terima kasih atas prioritas waktunya Ayahanda. Kami dari pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan sangat berharap ini berjalan dengan baik dan mampu melahirkan
kader-kader yang memiliki kapasitas dalam wilayah kebangsaan. Kami akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan. Ya baik, itulah tadi sambutan dari Kakanda DPD Sulsel. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua bisa konsisten menjalankan kegiatan madrasah politik ini. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada Dinda moderator yang akan menghandle jalannya materi kita. Materi pertama pada madrasah politik. Saya persilakan Adinda Fitrah untuk mempersilahkan atau membuka materi pertama ya, karena Bapak Herman Dema mungkin cuma sebentar karena juga ada agenda ke Bandara Makassar. Jadi silakan Adinda Fitra sebagai moderator materi pertama untuk membuka atau menghandle materi selanjutnya. Iya, terima kasih kepada Kakanda Imawan Irwanto selaku Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik PCIMM Kabupaten Sidrap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten kasiran thayyiban barakan fihi raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berikan kesehatan tempat lebih nikmat iman sehingga kita bisa hadir ya di acara madrasah politik ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nabi yang merobek-robek lambang kekafiran dan membentangkan lambang keislaman. Baik peserta madrasah politik yang saya hormati, berhubung ya saya perkenalkan dulu ya. Sebelum kita masuki materi ya, saya perkenalkan pemateri kita pada hari ini. Hari pertama, materi pertama yaitu Ayahanda Herman Dema, SPD, SIP, MSI. Ya, dengan tema, dengan materi ya, filsafat politik dan sejarah pemikiran politik Barat dan Islam. Ya, berhubung Kakanda pemateri berada di tempat, saya persilakan dengan hormat kepada Anda. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana moderator bisa dengar suara saya? Ya, halo, moderator. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya dengan baik, Pak Moderator? Bisa, Pak. Oh iya. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Ananda DPD IMN Sulawesi Selatan, Surya Abdillah. Dalam hal ini beliau adalah yang membidangi terkait dengan hikmah dan kebijakan publik. Yang saya hormati pimpinan cabang IMM Kabupaten Sidrap dan jajarannya. Ya, kebetulan seminar pada hari ini itu sangat berkaitan juga dengan jabatan saya yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidrap, dan itu sangat selaras karena jabatan yang sama itu di bidang hikmah dan kebijakan publik, sehingga kita memang perlu berkolaborasi dalam membentuk kader-kader yang akan datang, khususnya di kader-kader kebangsaan. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa hari yang lalu, saya diberikan
amanah untuk membawakan filsafat politik dan sejarah pemikiran politik Barat dan Islam. Nah, setelah saya membuka beberapa referensi, ini ternyata sangat luas cakupan materinya ketika kita berbicara terkait dengan filsafat politik, apalagi kalau kita menghubungkan dengan sejarah pemikiran politik Barat dan Islam. Nah, sebelumnya saya mohon maaf juga karena saya tidak lama bergabung dengan adik-adik semua, karena kurang lebih jam 10 nantinya, pukul 10 saya harus ke bandara untuk penerbangan saya ke Yogyakarta. Baiklah, mudah-mudahan materi ini bisa saya sampaikan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ya. Gimana atau gimana materinya? Saya kirim materinya atau gimana? Nanti moderator yang nanti Irwanto yang tampilkan di layar ya? Karena sepertinya saya sulit untuk menampilkan di layar ini, kelihatan enggak? Atau bisa? Bisa dikirim materinya ya Anda. Oh iya, saya kirim dulu ke mana? Saya kirim ke Irwanto ya? Iya. Iya, Anda. Oh, iya. Tunggu dulu. Ya. Ya, baiklah, materinya saya sudah kirim. Ya, minta tolong supaya ditampilkan. Ya, materinya saya sudah kirim. Minta tolong supaya moderator bisa tampilkan atau hostnya bisa tampilkan. Iya Pak, sementara mau ditampilkan. Ya, baiklah, kita mulai ya. Jadi materi yang diberikan ke saya ini, saya lebih menekankan kepada bagaimana filsafat politik itu. Nah, ya lanjut. Ya. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan falsafah politik, maka kita akan membahas sedikit dulu terkait dengan apa sih makna filsafat itu. Nah, berbicara dengan filsafat secara garis besarnya,
itu tidak lepas dari cinta kebijaksanaan. Dari beberapa referensi yang kita baca, filsafat itu adalah love of wisdom atau cinta kebijaksanaan. Jadi memang filsafat politik ini diilhami dari cinta kebijaksanaan. Jadi seorang pemimpin itu bagaimana supaya dia bijaksana. Nah, selanjutnya ilmu yang menunjukkan bagaimana upaya manusia yang tidak pernah menyerah untuk mencari kebenaran atau kenyataan secara kritis, mendasar, dan integral. Nah, jadi filsafat itu bagaimana manusia itu bisa mempunyai pemikiran yang kritis, mencari sebuah kebenaran yang mendasar dan menyeluruh. Nah, lalu kemudian filsafat juga itu merupakan sebuah perenungan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dan memadai, baik untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri sendiri. Jadi filsafat pemikiran secara sistematik dan berakhir pada tindakan. Nah, kemungkinan kalau kita di Muhammadiyah paling tidak berfilsafat itu adalah tajdid, berpikir sungguh-sungguh untuk menemukan sebuah kebenaran. Ya. Coba lanjut. Ya, ya. Kita lanjut ya. Jadi kita masuk pada filsafat politik. Ya, menurut Plato. Ya. Kenapa saya mulai dari Plato ini? Karena ini sepertinya mengilhami pemikiran-pemikiran Barat. Nah, menurut Plato, filsafat politik adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan sejati. Dalam konteks politik, kebahagiaan sejati dapat terwujud manakala manusia tidak mengedepankan kebahagiaan indrawi. Jika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan politik, maka manusia itu harus mengedepankan kebahagiaan dunia, ide atau akal. Nah, sehingga dengan demikian, adik-adik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan cabang tadi, bahwa saatnya sekarang tidak cukup untuk kita hanya kritis di luar, tetapi bagaimana kita masuk di dalamnya untuk mempengaruhi kebijakan publik itu sehingga bisa melahirkan kebijakan yang bijak. Oleh karena itu, Plato meyakini bahwa terciptanya idealitas suatu negara dapat dilihat dari semua warganya yang merasakan kebahagiaan karena negara tersebut memiliki seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Jadi terciptanya idealitas suatu negara bukan hanya dilihat dari bagaimana pemerintahnya, bagaimana penguasanya itu bisa sejahtera, tapi bagaimana seluruh warga negaranya itu bisa merasakan yang namanya kesejahteraan, yang pada akhirnya merasakan yang namanya kebahagiaan. Ya, next. Ya. Selanjutnya, teori Plato dalam filsafat bahwa untuk mewujudkan kebijakan harus bertumpu pada fungsi peran yang ada di dalam masyarakat dan pemimpin dalam suatu negara yang memiliki akal sebagai panglima. Ya. Kalau kita di Indonesia selalu mengagung-agungkan bagaimana hukum itu jadi panglima. Tetapi menurut teori Plato bahwa untuk mewujudkan kebijakan harus bertumpu pada fungsi peran yang ada di dalam masyarakat dan pemimpin dalam suatu negara yang memiliki akal sebagai panglima. Sedangkan untuk mewujudkan keadilan dalam suatu negara, ketiga fungsi bagian tubuh yaitu kepala, pemimpin yang ideal, sepertinya ada yang terlampaui slide ini ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Ya, ketiga fungsi bagian tubuh yaitu kepala, ya, dada, kemudian perut. Nah, ini pemikiran politik menurut Plato. Nah,
Kepala pemimpin yang ideal itu terletak pada orang yang bijak. Bijak berarti terletak pada kepala, dalam hal ini akal, sebagai panglimanya. Tidak ada orang yang mengandalkan semangat akan cocok menjadi tentara atau prajurit. Ya. Kalau orang yang mengandalkan perut itu, yang mengutamakan perut akan cocok menjadi pedagang. Ketika ketiga fungsi itu tidak saling intervensi satu sama lain, maka akan mewujudkan negara yang adil. Nah, ini adalah pemikiran Plato, bahwa seorang pemimpin itu harus lebih mengedepankan bagaimana akalnya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang bijak. Nah, kemudian yang mengandalkan semangat, berarti dia ada di dada, itu lebih cocok untuk menjadi prajurit atau tentara. Nah, kemudian yang lebih mengandalkan perut, dalam hal ini perutnya itu akan menjadi pedagang. Nah, ketika ketiga hal ini tidak bisa saling intervensi, maka itu akan terwujud negara yang adil. Nah, kalau kita juga melirik dari teori kekuasaan, pemisahan kekuasaan yang disampaikan oleh Montesquieu, ya, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu juga ada pemisahan-pemisahan kekuasaan di dalamnya. Karena ketika pemisahan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan di antara satu dengan yang lain, maka itu juga penataan negara akan menjadi amburadul. Ya. Next. Nah, selanjutnya filsafat politik dapat juga diartikan sebagai refleksi filosofis mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua pembahasan yang berkaitan erat, yaitu mempersoalkan bagaimana hakikat dan mempersoalkan bagaimana fungsi dan tujuan. Pembahasan ilmu politik bukan hanya mempersoalkan hakikat, melainkan fungsi dan tujuan negara, membahas keluarga dalam negara, ya, agama, hak dan kewajiban, kekayaan dan harta milik pemerintah. Berarti filsafat politik itu tidak bisa dipisahkan antara negara, pendidikan, agama, ya, karena itu bagian dari integral berbangsa dan bernegara. Karena filsafat politik merupakan sebuah konsep negara dan kekuasaan secara ideal, di dalamnya berbicara mengenai kebaikan bersama, dan kebaikan bersama tersebut dapat terwujud melalui pengetahuan yang baik tentang politik tersebut. Nah, kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, ya, bisa diraih ketika orang itu betul-betul memahami dengan baik bagaimana politik itu. Paling tidak menurut pandangan Aristoteles, filsafat politik bagaikan obat untuk menyembuhkan penyakit yang disebut dengan konflik. Jadi menurut Aristoteles bahwa sebenarnya filsafat politik itu bagaikan obat untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam negara yang biasa kita sebut secara bersama-sama adalah konflik. Kendati konflik dalam masyarakat itu sukar untuk didamaikan. Nah, karena konflik yang terjadi bukan hanya konflik di masyarakat, tapi itu konflik juga di antara elit-elit yang ada. Nah, filsafat politik ini memegang peranan penting untuk bagaimana konflik-konflik itu bisa diselesaikan. Paling tidak itu konflik itu lewat demokrasi yang benar, lewat demokrasi yang jujur, lewat demokrasi yang bermartabat. Lanjut. Ya. Filsafat politik mempercayakan kebahagiaan atau kesenangan sejati, dan kesenangan sejati dapat terwujud manakala manusia dalam konteks politik tidak mengedepankan kesenangan indrawi. Kebahagiaan politik akan terjadi manakala manusia mengedepankan kesenangan dunia atau akal, dunia yang ideal yang ada di dalam dunia pula. Oleh karenanya Plato meyakini suatu negara akan tercipta idealitasnya di mana semua warganya
Bahagia manakala negara tersebut memiliki seorang pemimpin, yakni filsuf raja. Ya. Filsuf raja ini digambarkan sebagai seorang raja yang bijaksana. Dalam terminologi filsafat Plato, filsuf raja yakni orang yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi. Nah, itu yang bisa mensejahterakan, membahagiakan rakyat dan negaranya. Selanjutnya, Plato berkeyakinan yang mana manusia terdiri dari 3 bagian, yakni kepala, ya, yang saya sebutkan di awal tadi, kepala, dada, dan perut. Kepala menyimpan kebijaksanaan, dada menyimpan kesemangatan, dan perut berisi nafsu. Dalam konteks ini, pemimpin ideal terletak pada orang yang bijak, di mana kepala atau akal sebagai panglimanya, sedangkan orang yang mengandalkan semangat, ia cocok menjadi prajurit atau tentara. Dan orang yang mengutamakan perut, ia cocok menjadi pedagang. Itu yang saya uraikan di awal tadi. Nah, kesimpulan teori filsafat Plato sebenarnya, ya, bertumpu pada fungsi peran dalam masyarakat dan pimpinan politik dalam suatu negara harus seorang filsuf raja yang mana akal atau idenya sebagai panglima dan di dalam itu kebijakan bersemayam. Jadi politik Plato ini, filsafat politik Plato memandang bahwa pemimpin politik dalam suatu negara itu harus dijabat oleh seorang filsuf raja yang mana punya kekayaan akal untuk dijadikan sebagai panglima, ya, karena di dalam ide-idenya itu bersemayam kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Keadilan dapat terwujud manakala dalam suatu negara ketiga fungsi atau bahagian tubuh itu berjalan selaras. Artinya seorang prajurit jadilah prajurit, seorang pedagang jadilah pedagang, dan seorang pemimpin jadilah pemimpin. Ya. Dan itu antara 3 fungsi itu tidak bisa saling intervensi antara satu yang lain. Ya, lanjut. Nah, kita masuk pada pemikiran politik. Nah, saya mencoba membahas pemikiran politik ini dari sudut pandang klasifikasi ideologi berdasarkan sejarah yang dilakukan oleh Haber, yang menyatakan bahwa ada 5 aliran politik di Indonesia. Nah, 5 aliran politik di Indonesia ini itu juga nanti terinklusisasi dalam pemikiran politik Barat dan pemikiran politik Islam. Nah, lanjut, yang pertama, ya. Yang pertama, komunisme. Komunisme merupakan paham yang bermula dari pemikiran Karl Marx, cenderung bersikap radikal. Untuk mencapai perubahan, mereka menganggap perlu adanya suatu revolusi. Nah, ini adalah pemikiran politik komunisme. Ya. Nah, selanjutnya radikalisme pergerakan mereka tampak di Indonesia, di mana mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang sama rata, sama rasa. Partai Komunis pada waktu itu dianggap sebagai partainya Wong Cilik. Nah, sehingga pada waktu itu partainya Wong Cilik, sehingga pada tahun 1955 Partai Komunis mendapat simpatisan yang cukup banyak dengan propagandanya yang ingin mengangkat derajat kaum buruh dan iming-iming pro rakyat kecil. Terbukti mereka berhasil mendapat simpati dan berhasil mendapat urutan keempat dengan perolehan 15,4% suara pada pemilu 1955. Nah, ini adalah contoh konkret Partai Komunis yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sosialisme. Nah, sosialisme konsepnya diambil dari pemikiran Lenin yang bersumber pada ajaran Karl Marx juga. Sebagai sebuah ideologi politik mereka mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional tanpa kekerasan. Nah, di Indonesia ia mengenal Partai Sosialis Indonesia
ya disingkat dengan PSI di kala itu, yang didirikan oleh Sultan Syahrir pada tahun 1948. PSI mengajak untuk memahami ajaran mengenai sistem ekonomi negara atas prinsip solidaritas yang memperjuangkan terciptanya masyarakat egaliter dengan sistem ekonomi yang melayani masyarakat banyak secara adil dan profesional. Sistem ini dikenal dengan sosialisme kerakyatan. Nah, ini saya sampaikan dan langsung juga saya berikan contohnya bagaimana penerapannya di Indonesia. Ya, lanjut. Ya. Ya, pemikiran politik Islam. Ya, next. Ya, bagaimana moderator bisa next? Ya. Kemudian pemikiran politik Islam. Ya. Ya, Islam secara garis besar ya, saya berbicara secara umum saja melihat, jadi bukan berarti bahwa mengesampingkan organisasi-organisasi Islam, organisasi-organisasi masyarakat yang lain yang turut ambil andil dalam pergerakan Islam di Republik ini. Saya hanya mengambil 2 garis besar saja. Secara garis besar terbagi 2, yaitu kelompok Islam reformis modern yang mengilhami Partai Masyumi. Partai Masyumi ini didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya, dan kelompok Islam konservatif tradisional yang mengilhami akhirnya Nahdlatul Ulama. Ya, cuma bedanya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Pada pemilu 1955, Muhammadiyah itu banyak terhimpun di Partai Masyumi, tidak mengatasnamakan Muhammadiyah itu sebagai partai politik. Lain halnya dengan Nahdlatul Ulama, NU memang pada saat itu terang-terangan menjadi partai politik. Ya, ini bedanya. Nah, sebagai agama mayoritas, ya, Islam di Indonesia menjadi aliran politik yang direfleksikan dengan tingginya partai Islam seperti yang didirikan oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modern yang diminati oleh kaum perkotaan yang cerdik dan berpendidikan, sedangkan Nahdlatul Ulama umumnya berkembang di daerah pedesaan. Ya, Nahdlatul Ulama mereka bertujuan mempertahankan praktek tata cara Islam tradisional. Makanya basis gerakannya di waktu itu ada di pedesaan. Nah, lain halnya dengan Muhammadiyah ya memang bergerak di perkotaan, kemudian di kalangan-kalangan yang berpendidikan. Nah, sampai sekarang juga Muhammadiyah ya makanya dia gencar dalam mendirikan sekolah-sekolah sampai pada perguruan tinggi tanpa mengabaikan yang lain seperti rumah sakit dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya ini juga sejarah pemikiran politik Islam itu saya tidak mengambil dari sejarah pemikiran politik mendunia, tetapi saya mencoba mengambil dari sejarah pemikiran politik Muhammad Nasir. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena saya coba baca referensi, ya banyak sekali filsafat pemikiran politik yang ada di. Nah, yang pertama, Nasir memiliki pandangan bahwa Islam bukan hanya mengatur hal-hal yang bersifat ritual, ya, peribadatan semata, melainkan lebih luas daripada itu, yaitu menyangkut kaidah-kaidah kehidupan, batasan-batasan sosial, mengatur ranah muamalah sekaligus tata kehidupan bermasyarakat. Jadi ini jelas sekali bahwa Islam itu mengatur secara menyeluruh segala persoalan-persoalan kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu untuk menjalankan dan memastikan bahwa semua kaidah, batasan, dan norma-norma Islam yang komprehensif tersebut dapat terwujud dalam kehidupan, maka dibutuhkan peran negara sebagai pengatur di dalamnya, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa yang tidak dapat dipelihara dan dipegangnya. Ya. Jadi di sini
nyata sekali bahwa filsafat kekuasaan itu, negara itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Ya. Dalam pandangan Nasir, keberadaan pemimpin yang mampu memimpin, mengayomi dan melindungi rakyat sekaligus menjaga keberlangsungan agama adalah hal mutlak. Pelaksanaan dan penerapan ajaran agama tidak mungkin terwujud kecuali adanya kepemimpinan yang didukung dengan aturan-aturan negara yang terwarnai oleh falsafah dasar agama. Terkandungnya hukum-hukum kenegaraan dalam ajaran Islam menurut Nasir adalah suatu bukti bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Nah, hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu, yang ketika dihubungkan dengan hukum-hukum yang ada di dalam negara, khususnya di Indonesia, itu kelihatan sekali bahwa negara itu tidak bisa dipisahkan dengan agama, terutama agama Islam. Nah, karena banyak juga negara-negara yang berhasil menata negaranya itu ya memang diilhami dari pemahaman-pemahaman agama yang bagus. Kemudian selanjutnya nasionalisme. Nasionalisme radikal ya kita muncul sebagai respon terhadap kolonialisme yang pernah berkuasa di Indonesia. Partai dengan paham nasionalisme radikal tampak dengan gerakan PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Tujuannya adalah memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah rusak oleh penjajahan dengan kekuasaan sendiri. Nah, nasionalisme radikal ini kelihatan memang dipengaruhi muncul karena imbas dari kekuasaan kolonialisme yang pernah ada di Indonesia. Nah, untuk merespon itu maka Partai Nasionalis Indonesia ini didirikan. Nah, gerakan PNI dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berbau seperti Insinyur Soekarno, Mr. Adi Satrowijoyo yang berpengaruh luas di berbagai daerah di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI memiliki basis marhaen sebagai organ penting dalam politiknya. Marhaenisme adalah gerakan yang dipelopori oleh buruh tani, pedagang kecil, nelayan, dan lainnya yang memiliki alat produksi dan mengolah alat itu sendiri namun tetap menjaga rakyat yang sederhana. Nah, karena ini yang diperjuangkan menjadi gerbong gerakan-gerakannya di masa itu, sehingga PNI itu menjadi partai yang sangat diperhitungkan di kala itu. Ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, yang sangat jarang sebenarnya dikaji dalam filsafat politik. Ya. Nah, saya munculkan ini karena saya pernah diberikan tugas khusus oleh dosen saya di Universitas Padjadjaran Bandung untuk mengkaji politik, filsafat politik orang Jawa. Nah, saya katakan tradisional Jawa. Nah, ini saya munculkan untuk menjadi juga pemikiran bagi kita secara bersama-sama. Ya, karena sepertinya tradisional Jawa itu menganut politik kedaerahan. Nah, merupakan aliran yang pernah menjadi kontroversi karena kekuatan pemikiran politik tradisional Jawa ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang konkret, mampu bertahan berpuluh-puluh tahun lamanya di Indonesia. Nah, kekuatan politik Jawa ini tidak pernah dimanifestasikan dalam kekuatan-kekuatan politik formal. Tidak pernah membentuk partai, misalnya partai politik apa dan sebagainya. Tetapi itu kekuatan politiknya berjalan sangat luar biasa. Nah, nilai-nilai Jawa diaplikasikan dalam wacana bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai Jawa ini jadikan pedoman bertingkah laku tidak hanya dalam kegiatan hidup keseharian, namun diterapkan dalam tingkah laku politik sebagai warga negara. Nah, ini juga menarik untuk kita teliti. Misalnya ada orang-orang Jawa yang ada di daerah kita, misalnya di Sidrap, ya seberapa banyak ketika terjadi pemilihan pemimpin, seberapa banyak orang Jawa itu yang memilih bukan orang Jawa. Ya. Nah,
Karena menurut pemikiran tradisional Jawa, ini sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dan berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berpandangan bahwa kekuasaan pemimpin, nah ini adalah filsafat pemikiran mereka, bahwa pemimpin itu diturunkan ke muka bumi ini ya itu memang diwariskan oleh dewata kepada mereka sebagai orang Jawa. Nah, kita melihat perkembangan politik di Indonesia ini dalam hal pemilihan presiden, ya. Rata-rata memang yang terpilih itu orang Jawa. Habibie itu pernah terpilih, tapi itu lewat suatu proses yang kita kenal secara bersama-sama di proses reformasi yang menurut undang-undang ketika presiden itu tidak sanggup lagi menjalankan kepemerintahannya, nah itu akan dilanjutkan oleh wakilnya. Tetapi itu tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh partai politik waktu itu sebagai presiden, tetapi itu menurut undang-undang. Nah, ya. Kemudian yang saya sampaikan ini singkat sekali, ya mohon maaf karena jam 10 tadi saya harus ke bandara, mudah-mudahan masih bisa dapat bandara ini sebelum pukul 11. Nah, ada pernyataan dari saya, semoga ini menjadi bahan renungan kita bersama untuk membangun kekuatan-kekuatan politik ke depan. Karena kekuatan-kekuatan politik itu tidak bisa juga kita bangun tanpa kekuatan-kekuatan demokrasi. Karena ketika kekuatan-kekuatan politik itu menggelinding dan membesar tanpa dibarengi kekuatan-kekuatan demokrasi, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak bijak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Plato tadi. Nah, leader are trust. Pemimpin itu adalah kepercayaan. Ya. Pemimpin itu adalah kepercayaan. Jadi jangan disia-siakan karena itu adalah amanah rakyat. Kepercayaan rakyat yang melekat pada diri seorang pemimpin. Nah, untuk melahirkan pemimpin yang bijak dan unggul sebagai produk dari sistem politik dan demokrasi di Indonesia di masa depan, maka mari kita bangun demokrasi yang sesungguhnya. Ya. Bangun demokrasi yang sesungguhnya, bukan saya mengatakan bahwa demokrasi yang ada sekarang bukan demokrasi yang sesungguhnya, tetapi itu masih perlu dibenahi secara besar-besaran. Ya. Banyak masalah-masalah yang dilahirkan dari sistem demokrasi kita, banyak persoalan-persoalan yang muncul, bahkan sampai isu disintegrasi bangsa dari sistem demokrasi yang kita bangun sekarang ini. Nah, bukan saya tidak mengatakan bahwa demokrasi yang terbangun sekarang ini tidak bagus, tetapi itu masih perlu dibenahi, masih butuh leader trust, masih butuh pemimpin yang bisa dipercaya. Nah, karena kalau kita membaca buku yang menggelinding baru-baru ini yang di banyak media-media sosial itu, demokrasi itu mati. Nah, salah satu pesan yang bisa saya tangkap setelah saya mengamati buku itu adalah ternyata dari sejarah matinya demokrasi di berbagai negara-negara lain di belahan dunia ini, itu semua diawali dari pemimpin yang terpilih. Baik yang pemimpin yang terpilih secara demokrasi maupun pemimpin yang terpilih secara otoriter. Nah, pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokrasi itu juga harus dikontrol dari banyak elemen-elemen yang ada dalam sebuah negara, karena kalau tidak dikontrol maka demokrasi itu akan mati. Nah, untuk melahirkan pemimpin yang bijak dan unggul sebagai produk dari sistem politik dan demokrasi Indonesia di masa depan, maka mari kita bangun demokrasi yang sesungguhnya, yang kita mulai penataannya dari kampus-kampus dan desa. Nah, kenapa saya katakan kampus-kampus dan desa? Karena kampus itu semoga belum terkontaminasi dengan sistem-sistem demokrasi yang tidak benar, dan desa juga karena desa itu merupakan demokrasi yang asli, karena
desa itu dipilih bukan dari partai politik, tetapi betul-betul dari rakyat, betul-betul dipilih dari rakyat. Ya. Nah, itu yang saya sampaikan adik-adik dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, mohon maaf karena saya tidak bisa diskusi panjang lebar dengan adik-adik. Mungkin kita butuh waktu lagi. Ya, bahkan kalau saya nanti bisa kita diskusikan apakah di KPKP atau di mana terkait dengan bagaimana bidang hikmah ini di semua level kepemimpinan di Muhammadiyah, mulai dari Muhammadiyah sampai kepada ortu-ortunya bisa berdiskusi terkait dengan bagaimana merespon apa yang disampaikan oleh ada dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tadi, bahwa kader IMM itu sekarang tidak banyak berminat ke politik kebangsaan. Ya, yang mana kader-kader IMM itu diarahkan bagaimana menjadi kader bangsa, kader persyarikatan, dan kader apalagi satu tadi, kader bangsa, kader persyarikatan, dan kader umat. Ya. Nah, yang banyak sekali saya lihat adalah mereka yang mau menjadi kader persyarikatan. Nah, ini yang banyak sekali, kurang yang mau jadi kader umat ya. Nah, tapi saya melihat bahwa sesungguhnya minat adik-adik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pemuda dan lainnya itu tinggi sekali di ranah kader kebangsaan. Tetapi bagaimana mereka itu bisa kita kerja secara cerdas untuk bagaimana, karena untuk masuk ke kader-kader bangsa itu harus juga mempunyai dukungan-dukungan yang tidak sedikit dari teman-teman semua. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena tidak bisa lama bersama dengan adik-adik semua. Ya. Ya, saya kira cukup dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah penyampaian materi dari Ayahanda Irmandema SPD SIP MSI. Ya, mungkin maaf sekali lagi teman-teman sekalian, berhubung Ayahanda ingin bergeser secepatnya ke bandara ya. Jadi mungkin hari ini ya pertama ini tidak ada sesi tanya jawab. Saya mewakili dari teman-teman peserta dan Kakanda pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berterima kasih kepada Ayahanda telah menyempatkan waktu dan ilmunya ya untuk kita sharing pada malam hari pagi hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kita absen.